Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini membahas tentang para pejuang mahar. Nah ini Masya Allah ya jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah. Sebelum kita lanjutkan lagi kita akan melihat lagi sebuah tayangan tentang video lucu pesta pernikahan. Ini di tayangannya. Anti mainstream banget deh pokoknya bentuk pelaminan pengantin satu ini. Bukannya dipenuhin sama hiasan bunga, tapi mereka ini lebih milih pelaminan yang majang banyak onderdil motor gini. Ya asalkan nggak bau oli aja tuh pengantin. Mentang-mentang buka bengkel, masa ya majang onderdil motor? Nah nih ya bicara masalah tentang dekorasi. Kalau dekorasi ini apalagi nggak bagian dari rukun pastinya. Jelas-jelas maunya suka-sukanya sendiri. Nah sebenarnya nih Ustaz Syam nih mau nih ya. Balik lagi Ustaz Syam karena Ustaz Syam dicecer nih. Karena insya Allah besok sore udah nikah. Apakah di indoor atau outdoor? Iya sebenarnya selain mahar ya. Pesta pernikahan atau walimah itu harus atau enggak sih? Sebenarnya kan kalau bicara masalah tentang walimah ini kan katanya Rasulullah kalau bisa ngadain gitu ya kan. Tapi kalau misalnya orang nggak punya duit gimana nih? Boleh nggak kira-kira? Nggak usah ngadain pesta. Mohon izin silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Habib Abdullah, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilang harus berarti bahasa lainnya wajib. Sedangkan kalau yang wajib ditinggalkan berarti berdosa. Maka berdosalah orang yang tidak melakukan walimah. Berarti tidak seperti itu. Hukumnya walimah itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Apa itu disunnahkan? Kalau dilakukan kita dapat pahala. Kalau tidak dilakukan berarti kita tidak mengikuti daripada anjuran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran Islam itu tidak ada yang memberatkan. Sesuatu yang mungkin bisa jadi memberatkan bagi sebahagian orang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mewajibkannya. Apalagi hal-hal seperti walimah. Sedangkan sholat saja ada beberapa sholat yang digolongkan wajib, ada yang beberapa sholat yang digolongkan sunnah, walaupun keutamaannya sangat besar. Contoh misalnya sholat duha, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir. Ini keutamaannya luar biasa. Tapi Nabi SAW dalam hal taraweh saja, ini karena mendekati bulan suci Ramadan, Nabi cuma 3 kali di masjid. Kenapa 3 kali di masjid? Akhirnya Nabi SAW pulang ke rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah atau sholat malam di rumah. Karena khawatir nanti dianggap wajib sama sahabatnya. Sedangkan dalam hal sholat saja Nabi sangat berhati-hati menggunakan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Sedangkan banyak kita di daerah itu yang menganggap sesuatu yang sunnah dianggap wajib. Ya jangan sampai memberatkan seseorang. Namun kembali hukum mengadakan walimah dari kata al-walim. Al-walim berkumpul. Berkumpulnya 2 orang daripada mempelai ini kemudian mengumpulkan orang-orang dalam bahasa syariatnya memberikan makan atau menjamu tamu undangan. Dalam hal ini disebut dengan walimah, perkumpulan yang dengan menjamuan makanan kepada tamu undangan yang datang. Hukumnya adalah mustahab, yakni disunnahkan. Yang kedua, kapan walimah ini dilaksanakan? Daripada kisah Sayyidatina Zainab binti Jahsh, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ya di pagi hari, lalu setelah itu baru melaksanakan resepsi pernikahan atau walimah. Maka dari itu walimah dilaksanakan pasca akad nikah, setelah akad nikah, jangan sebelum, yang kalau sebelum nggak mungkin juga itu ya. Jadi setelah akad nikah baru melaksanakan resepsi pernikahan. Ada pula daripada kalangan Syafi'iyah mengatakan, dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa sebenarnya resepsi atau walimah itu dilaksanakan setelah pasangan suami istri berhubungan badan. Jadi kalau setelah berhubungan badan barulah resepsi atau walimah itu dilaksanakan. Jadi sunnahnya sebenarnya seperti itu. Namun melihat keadaan mungkin ya udahlah karena pas akad nikah orang udah pada ngumpul, sekalian aja resepsi pernikahan gitu. Sekalian aja walimah pernikahan. Toh hukumnya juga bukan fardu, bukan wajib, hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. Kalau sunnah apa? Kita dapat pahala ketika melaksanakannya. Isinya apa? Tapi bisa jadi walimah itu menjadi haram. Kenapa? Kalau misalnya isinya di dalamnya ada maksiat, kalau misalnya isinya ada kezaliman di dalamnya, kalau di dalamnya isinya adalah sesuatu untuk yang namanya tabdzir atau israf. Apa itu israf? Mubadzir, yakni buang-buang makanan atau buang-buang uang, maka itu bisa jadi hukumnya adalah makruh. Kalau nggak diundang datang gimana Ustaz Syam? Hukumnya
Karena ada tuh zaman dulu kan kita kuliah suka makanan datang kawinan terburuk. orang. Makanan terburuk adalah makanan jika tidak diundang datang. Oh. Aduh, subhanallah. Untung Ya Allah, dijawabnya ya sama Ustadz Maulana karena yang punya hajatan besok saya gitu. Jadi subhanallah, ternyata kalau diundang hukumnya fardu ain. Kalau diundang, maka yang diundang ini mesti datang, itu fardu ain. Nah, kalau tidak diundang, hukumnya sudah disebutkan tadi sama Ustadz Maulana, makanan terburuk adalah ketika tidak diundang lalu dia datang. Tapi kalau kita merasa dekat nih sama si yang punya acara, ya kalau misalnya karena kan kadangkala kelupaan Mas Fadli. Ya. Kadangkala ada list yang kelupaan untuk diundang, Betul. silakan datang. Apalagi kita merasa kok dia nggak undang saya, kita berbaik sangka, oh mungkin dia lupa. Nanti jamaah gitu, Indonesia, subhanallah. satu Indonesia Islam Tindak diundang semua. Merasa Enggak. diundang Ustaz. Oh, diundang. Saya bikinin ini Ustaz, streaming Ustaz. Jadi Oh, streaming. kondangan online. Jadi bukan hanya sekolah yang online tapi kondangan juga bisa online. Banyak teman-teman yang nanya, jadi Ustaz gimana prasmanannya, gimana kalau kondangannya online? Saya bilang tergantung, kalau ada barcode-nya di situ bisa kasih angpau, silakan ada prasmanan online. Tapi tidak ada, saya bilang. Saya jadi tetap streaming, bisa teman-teman untuk menyaksikannya. Jadi subhanallah, kembali walimah itu bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi sangat-sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah katakan minimal dengan seekor kambing. Ya, jamaah minimal dengan seekor kambing, semiskin-miskinnya atau setidak-tidak mampunya itu minimal dengan seekor Iya, kambing. kita bicara masalah manfaat dari walimah. Manfaat dari Manfaatnya. walimah ini adalah salah satunya mencegah yang namanya orang itu Fitnah. Betul. berburuk sangka kepada Betul. kita. Wah, ini ternyata udah nikah. Ini gitu, udah nikah, ya kan? gitu, Dan juga disiapkan. nggak ngerebut lagi pasangan orang. Jadi nggak Wow. terjadi namanya pelakor itu nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Nah tadi ada pertanyaan yang mungkin masih nyangkut belum dijawab sama guru kita Ustadz Maulana. Ya. Benar gak sih katanya jika mahar itu bisa disepakati setelah menikah nanti atau Ya. mungkin dibayarnya setelah nikah? Yang katanya itu terkenal dengan sebagai mahar mitsel ya. Misal. Ya, berarti kita nih ketika menikah ini nggak usah pakai mahar dulu gitu Ustadz ya. Nyebutnya gimana? Mitsel. Misal. Kan ada L-nya, mitsel gitu. Iya. Silakan Ustadz, waktunya sangat singkat nih, tafadhol, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak kepada tim Islami Tindak yang mengangkat tema ini sangat-sangat bagus. Nah buat besok jangan kemana-mana. Karena besok spesial Isra Mi'raj. Hari ini spesial mahar. Karena ada yang mau menikah besok. Ya baik, mahar mitsel namanya atau mahar yang sepadan. Ada yang disebutkan, ya itu yang disebutkan namanya musamma. Itu disebutkan. Tapi yang tidak disebutkan namanya mitsel. Artinya sepadan. Gak usah disebutin, orang udah pada tahu kok. Kenapa mitsel ada di sini? Supaya tidak memberatkan orang. Kata Ustaz Sam tadi, nanti malu. Jadi sebaiknya tidak disebutkan, tapi orang tahu bahwa daerah Makassar itu maharnya pasti emas. Ya biasanya menurut kebiasaan atau melihat kakaknya kemarin menikah. Jadi tidak boleh jauh dari kakaknya. Makanya waktu saya datang saya tanya, ada kakaknya sudah nikah. Kita harus tahu, jangan sampai dibawa kakaknya. Harus di atasnya, kenapa? Supaya ada gitu. Ada peningkatan. Ya, lalu harga barang juga beda kan? Kebalikan dari mahar yang disebutkan. Jadi mahar ini tidak disebutkan karena mengikuti kebiasaan. Mahar jenis ini akan ditetapkan oleh sang istri menurut kebutuhannya, pemberiannya. Aku mau begini ya. Karena mahar ini adalah hak veto dari istri. Islam sangat memuliakan wanita. Sekali lagi, Islam sangat memuliakan wanita. Memang sebaik-baik wanita yang mudah, sekali lagi, yang mudah maharnya, tapi saya mau balikkan juga, ingatkan laki-laki. Dan sebaik-baik laki-laki adalah orang yang banyak mahalnya kalau maharnya. Menghargai, bentuk menghargai wanita. penghargaan, bentuk kemuliaan. Ya Allah, masa maharnya Sendal jepit gak usah sepasang. disebut deh, nanti kesinggung orangnya. Bener-bener. Aku Sepatu bilang deh. aja, apa ya, 1 truk Apaan tuh? sendal. Ya nggak pakai juga, harus pakai cuma paling 2 biji, 3 biji, 3 Jadi pasang. mahar misli ini tidak disebutkan, tapi ingat jumlahnya terserah menurut apa yang dicintainya. Sekali lagi, yang dicintainya maharnya tidak ada batas. Tadi sudah disebutkan oleh di segmen sebelumnya oleh Habib Abdullah, bagusnya Islam tidak menyusahkan, tapi ada urutannya. Sebaiknya yang terbaik dulu. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, biasanya unta sekian. Untanya 40. Wah, mantap.
Maharnya Nabi kepada Khadijah itu luar biasa loh. Kalau tidak salah miliaran harganya. Sampai kalau dihitung dihitung sampai sekarang itu di kurs ya. Benar nggak bahasa saya? Kurs. Benar. Di kurs itu 2 miliar. Karena onta yang disebutkan. Jadi mahar bentuk memuliakan. Dan ingat, mahar juga tidak ada batas rendah, tidak ada batas tingginya. Tapi tergantung bagaimana kita bentuk memuliakan. Jadi sekali lagi, segala sesuatu dapat menjadi sesuatu yang berharga. Itulah yang jadi mahar. Tapi kalau berkata, boleh nggak Quran? Tapi sebenarnya kalau mau Quran, ajarkan dia ngaji. Ajarkan dia ngaji, karena maharmu Quran. Kalau memang maharnya surah Rahman, ajarkan, hafalkan. Kan minimal dalam satu riwayat disebutkan, mahar kalau dijadikan mahar Quran, minimal 20 ayat yang dihajarkan untuk dihafalin. Minimal 20 ayat. Jadi sebaiknya sesuatu yang bisa bernilai. Maaf, saya pinjam kata-kata ini, bisa dijual. Makanya kalau misalkan Quran sebaiknya kalau berupa mushaf, kalau perlu sebutin harga mushafnya. Siapa suruh? Maharnya adalah Quran yang seharga 15.000. Aduh, astagfirullahaladzim. Baiknya, yuk. Kalau bagusnya begini, erang-erang itu Quran, mukena, alat sholat itu namanya seserahan. Oh, seserahan. Kalau bahasanya seserahan yang 3 lusin. Selusin itu perlengkapan, selusin makanan, selusin buah-buahan. Supaya kebiasaan setempat begini. Untung bagus kalau di daerah saya satu tanah, satu rumah kalau perlu. Nah, terima kasih buat banyak. Kita juga nanti. Betul. Istrimu muliakan. Nah, tapi juga jangan sampai terjebak buat laki-laki ini karena mikirin gengsi ya kan. Akhirnya sampai ngutang biar kelihatannya keren, setelah itu hidupnya malah jadi susah. Ngutang sana sini harus dibayar. Nah, pertanyaan lagi ada lagi nih yang muncul nih. Ini buat Habib nih, Bib. Mohon izin sebelumnya Bib, ya ada seorang suami boleh nggak nih? Seandainya udah menikah sama istrinya, dia kasih mahar istrinya besar. Tapi setelah nikah diminta lagi tuh maharnya sama suaminya. Nah itu bagaimana hukumnya, mohon izin? Minta balikin lagi. Minta mahar. dibalikin lagi. Karena tadi cuma pinjaman doang, biar keren gitu. Mohon izin silakan tafadhol. Siap. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ada beberapa gambaran masalah suratul masalah, yaitu kapan aja suami bisa menarik mahar ataupun minta kembalikan mahar. Salah satunya yang pertama, jika terjadi perpisahan antara suami istri goblad duhul, sebelum mohon maaf malam pertama ataupun suami mendatangi istrinya. Tapi ini tidak semuanya, kembalinya berapa? Nisful mahar, setengah daripada mahar tersebut. Jadi misalnya ketika akad saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sebesar 1 juta misalnya. Maka yang dikembalikan ibaratnya 500 ribu. Jika terjadi perceraian sebelum malam pertama. Ini dikembalikan setengah daripada mahar tersebut. Kemudian yang kedua, jika terjadi hulu. Apa itu hulu? Hulu itu adalah gugat cerai. Yang inisiatifnya dari sang istri. Jadi istri ini menyatakan, wahai suamiku ceraikanlah aku. Ceraikanlah aku, kata sang suami, enak aja. Lo kan udah banyak gue nafkahin. Lo kan udah gini, udah gini dan lain sebagainya. Maka kata sang suami, kalau mau saya ceraikan, balikkan tuh ibaratnya 2 batang emas yang aku berikan kepadamu. Ini nikahnya sama Sultan kayaknya. Oh, luar biasa, amin. Balikin tuh 2 batang emas yang aku kasih sama kamu. Iya, toyib kata dianya. Akan saya kembalikan 2 batang emas tersebut. Nah kalau udah dibalikan maka terjadi yang namanya gugat cerai dari pihak sang istri. Dan ini juga pernah terjadi di zamannya Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana ada istri daripada sahabat Rasulullah SAW yang menghuluk dirinya dengan kebun.
Akhirnya apa? Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, apakah kau ridho untuk mengembalikan kebun itu kepada dirinya? Maka ia menjawab, aku ridho ya Rasulullah. Nah apabila engkau ridho, maka kembalikanlah kebun tersebut. Dan ia menyarankan kepada sang suami untuk talak satu kepada istrinya tersebut. Maka mahar ini adalah hal yang sangat istimewa. Ketika mahar tersebut sudah diberikan kepada sang istri, maka mahar tersebut mutlak miliknya sang istri. Nah ini suatu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam aturannya, di dalam agamanya. Agar apa? Agar kita benar-benar menjaga terhadap hak-hak, terutama terhadap hak-hak kaum wanita. Ketika kita ibaratnya menikahi seorang wanita tersebut, bukan berarti kita bertindak semena-mena terhadap wanita tersebut. Akan tetapi kita menjaganya, sebagaimana ayahnya memberikan penjagaan terhadap dirinya. Kita juga mendidiknya, sebagaimana ayahnya memberikan pendidikan terhadap dirinya. Dan juga kita mengkayakannya. Karena apa? Karena ayahnya berharap ia menjadi orang yang sukses, orang yang senang ekonominya. Maka kita wajib untuk menyenangkan istri kita tersebut sebagaimana impian ayahnya terhadap anak perempuannya. Juga kepada istri untuk tidak menggugat ataupun meminta hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suaminya. Jangan memberatkan sang suami. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak indah di dalam tatanan rumah tangga. Minta ini, minta itu, minta ini, minta, sehingga sang suami menjadi terbebani. Akan tetapi apa? Akan tetapi mintalah hal-hal yang baik kepada sang suami tersebut. Wahai suami, perhatikan pendidikan anak-anak kita. Wahai suami, perhatikan bagaimana kecantikanku agar aku dapat menghiburmu selalu ketika engkau datang ke rumahku. Wahai suami, berikanlah pengamanan terhadap rumah ini. Kembalilah tepat pada waktunya karena aku merindukan engkau untuk hadir di rumah ini. Nah ini kalimat-kalimat yang seperti ini yang dapat membuat rumah tangga menjadi tertata dengan baik. Dan juga perlu kita ingat bahwa di antara hak-hak antara suami dan istri agar kita selalu menjalin dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Intinya bahwa Islam mengajarkan bagaimana indahnya hubungan rumah tangga tersebut. Dalam balutan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu artinya tenang, mawaddah itu artinya cinta, dan rahmah itu adalah kasih sayang. Bagaimana kita timbulkan itu semuanya dengan mengikuti daripada hukum-hukum agama Islam yang telah diajarkan tadi, dengan mentaati syariat-syariat yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam menjalani hubungan rumah tangga, yang mana hubungan rumah tangga ini sangat penting bagi kita semuanya. Dan jangan lupa mengenai mahar ada hal-hal yang penting. Ada hal-hal yang penting, yaitu diantaranya kita mengetahui mahar yang akan kita berikan. Jadi jangan sampai kita memberikan mahar yang nggak penting. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi mahar tersebut hal yang tidak bermanfaat. Kayak tadi luar biasa dicontohin sama guru kita Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu harus memberikan pelajarannya, dihafalkan Al-Quran kepada dia. Kemudian apa? Kemudian juga diajarkan tafsirnya. Iya. Bahkan beberapa para alim ulama menyebutkan juga kalau misalnya Al-Quran mutlak, itu wajib juga ngajarin satu Al-Quran penuh. Katanya. Iya, luar biasa ya Bib ya. Masya Allah, jazakallah khair wal afu minkum. Masya Allah, ilmunya luar biasa Habib nih, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi bicara masalah tentang pernikahan ini kalau boleh dibilang sebenarnya mudah, tapi jangan dimudah-mudahin banget juga. Ya, ada susahnya juga kalau seandainya nggak siap kan begitu. Nah tapi sebelumnya gini nih, nah buat jamaah yang ada di rumah saya mau minta izin dulu sama guru-guru kita yang ada di sini nih. Silakan. Saya kebetulan kedatangan teman di sebelah sana, ada yang mau cerita sekalian nih buat jamaah yang ada di rumah juga ya. Permisi, mohon izin sebelumnya Bib, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Permisi, Masya Allah. Nah ini dia nih. Assalamualaikum Dian Ayu. Assalamualaikum Bapak Fadli. Masya Assalamualaikum juga Allah. Ustadz semua. Gimana kabar, baik ya? Alhamdulillah saya juga ya. Mm-mm. Jadi pagi-pagi ini aku datang ke sini tuh mau curhat ceritanya. Oh apa tuh? Jadi zaman sekarang ini kan lagi susah banget nih nyari pasta gigi yang aman dan nyaman gitu Bener kan. banget. Apalagi kan sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan, ya kan. Masalah utama itu biasanya kan BM, Oh, bau mulut. Apalagi iya, kan iya. sekarang kan kita mencium sendiri nih. Lumayan ya kan. Aduh, zaman sekarang mah nggak usah pusing lagi mikirinnya Dian ya. Kan udah ada ini nih. Oh, Sasha,
pasta gigi halal bersiwak. Nah, dan nggak cuma masalah bau mulut aja nih, tapi bakteri penyebab plak dan gigi berlubang juga bisa langsung hilang loh. Masya Allah, ini kok bisa? Emang ada kandungan apanya ini? Pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan pastinya bau mulut. Juga mengandung siwak yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan gigi dan mulut. Jadi selain manfaat kesehatan, ada juga nih manfaat pahalanya nih. Ya bener gak Ustadz Maulana? Iya benar dong, kan mengikuti sunnah Nabi. Masya Allah. Gimana ya nih? Ini tapi kalau misalnya aku pakai setiap hari aman nggak nih? Insya Allah terjamin aman dan halal kalau digunakan setiap hari. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Wah, Masya Allah, ini alhamdulillah sekali ya. Karena sekarang aku jadi yakin nih mau pakai pasta gigi apa untuk aku dan keluarga tersayang pastinya. Masya Allah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak, insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan masuk dari jamaah yang ada di rumah nih. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi ini buat omes, buat anak-anak, Bisa ya. pakai ini aja langsung, udah nggak usah pusing lagi sekarang. Sip, insya Allah dipakai. Dan sehat lagi. Ada sunnahnya juga di sini. Masya Bagus nih, Allah. pahalanya juga dapat.